Selamat sore teman-teman. Pada hari Sabtu 11 Desember 2021, kami menyusuri kawasan Menteng, tepatnya dari depan Masjid Sunda Kelapa menuju Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Indonesia. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai sejarah Masjid Sunda Kelapa dan asal-usul Gambir yang saat ini menjadi kecamatan di Jakarta Pusat. Kami saat ini sudah melintas di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, di mana Masjid Sunda Kelapa ini mengutip laman sistem informasi Masjid Kementerian Agama bahwa Masjid Sunda Kelapa dibangun atas prakarsa Insinyur Gustav Abbas pada tahun 1960. Insinyur Abbas sendiri adalah seorang arsitek, alumni ITB yang mematahkan arsitektur masjid di tanah air pada umumnya. Kami saat ini masih menyusuri kawasan Menteng, jalan depan Masjid Sunda Kelapa, lurus sejenak, baru nanti akan menuju ke Taman Suropati, kemudian Jalan Tengku Umar, kemudian Masjid Jodmutia, lalu Jalan Menteng Raya, kemudian Gambir, Jalan Merdeka Utara hingga Jalan Merdeka Utara di depan Istana Merdeka atau kantor Presiden RI. Nah, kali ini sejenak kami akan memutar saat ini di Jalan Rasuna Said. Kami akan berbelok ke kiri lagi menuju kawasan Menteng yang menembus dari Jalan Latu Harari dan kemudian menuju ke Jalan Taman Suropati. Kami saat ini berbelok ke kiri menuju ke kawasan Menteng. Kembali ke Masjid Sunda Kelapa, bahwa interior dan eksterior Masjid Agung ini dipenuhi simbol-simbol yang fleksibel dan tidak kaku dengan simbol Timur Tengah yang kerap menjadi harga mati sebuah arsitektur. Uniknya, atap Masjid Sunda Kelapa ini berbentuk layaknya sebuah perahu. Bentuk perahu ini adalah sebagai simbol pelabuhan Sunda Kelapa, tempat saudagar Muslim yang menyebarkan agama Islam di masa lalu. Selain itu, bentuk perahu adalah makna simbolik kepasrahan seorang Muslim, dan Abbas tidak sendirian ketika mendesain ulang Masjid Sunda Kelapa ini. Ia didukung sejumlah pihak di kawasan Menteng, atau para tokoh ini menyumbangkan dana awal untuk membangun masjid tersebut. Kami saat ini sedang berhenti di lampu merah menuju Taman Suropati, tepatnya di Jalan Diponegoro, bila berbelok ke kiri atau maupun belok ke kanan yang menuju ke kawasan Matraman maupun juga Pramuka. Sementara belok ke kiri di Jalan Diponegoro ini bisa menuju ke kawasan Kuningan, kemudian juga Jalan Jenderal Sudirman ataupun Bundaran Hotel Indonesia. Karena pembangunan Masjid Sunda Kelapa ini tidak kunjung selesai, maka Gubernur DKI era Ali Sadikin turun tangan dengan merampungkan pembangunannya, dan akhirnya pada tahun 1970 Masjid Sunda Kelapa selesai dibangun ulang. Dan saat ini kami sudah
melintasi jalan atau simpang Patiponegoro, sekarang memasuki jalan Taman Suropati. Di sebelah kanan kami adalah Taman Suropati di kawasan Menteng yang cukup dikenal karena selain sudah lama dibangun, juga tempat ini lokasinya di kawasan elit perumahan di Menteng, Jakarta Pusat ini. Kami harus berbelok ke kiri untuk berjalan lurus menuju Jalan Tengku Umar. Masjid Sunda Kelapa sendiri masih mempertahankan arsitektur aslinya. Saat memasuki area masjid, pengunjung disambut sebuah gapura berwarna hijau. Terdapat tulisan Masjid Agung Sunda Kelapa berwarna emas di bagian atas gapura, dan pepohonan yang rimbun membuat pekarangan masjid sejuk di tengah teriknya sinar matahari di siang bolong. Dan saat ini kami sudah tiba di bundaran Jalan Tengku Umar, di mana Jalan Tengku Umar ini banyak tokoh nasional yang tinggal di tempat ini. Di antaranya adalah mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri juga memiliki rumah di Jalan Tengku Umar ini. Kemudian juga mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, rumahnya juga di Jalan Tengku Umar, dan tokoh-tokoh nasional lainnya masih banyak yang tinggal di kawasan ini. Kami terus mengarah ke barat sedikit menyusuri Jalan Tengku Umar ini, dan di depan akan tiba di simpang Jalan Samratulangi, kemudian tiba di depan Masjid Jodmutia. Di mana Masjid Jodmutia ini pada tahun 1985 awalnya disebut Gedung Puplo yang pernah digunakan sebagai kantor pos pembantu, lalu dipakai oleh Angkatan Laut Jepang pada Perang Dunia Kedua, dipakai sebagai masjid dengan nama Masjid Jodmutia dan berstatus milik Pemprov DKI Jakarta. Kami baru saja melintasi depan Masjid Jodmutia, dan saat ini melintasi Jalan Jodmutia, dan di depan tiba di simpang Jalan Menteng Raya, berbelok ke kiri menuju ke kawasan Gambir. Dan sejak tahun 1971, Masjid Jodmutia yang barusan kami lintasi ini termasuk bangunan yang dilindungi undang-undang sebagai cagar budaya. Dan saat ini kami sudah memasuki Jalan Menteng Raya. Di depan Sekolah Kanisius, dan di sebelah kiri kami adalah kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya. Kemudian tiba di depan simpang Jalan Kebon Sirih menuju Kuitang ataupun juga Menteng Raya, dan juga ke Cempaka Putih. Di depan sebelah kanan kami adalah Hotel Hyatt, maksud kami Hotel Arya Duta, dan kami terus berjalan dan sedikit lagi akan tiba di kawasan Gambir, yaitu di Jalan Merdeka Utara. Dan mengenai Gambir, adalah sebuah kecamatan di Jakarta Pusat, dan stasiun Gambir terletak di kawasan ini. Dan pada masa penjajahan Belanda, wilayah Gambir
dan sekitarnya dinamakan Waltopreden atau termasuk stasiun kereta apinya. Dan nama Gambir sendiri sudah dipakai sejak abad ke-19 dan diambil dari nama seorang letnan Belanda keturunan Prancis bernama Gambir yang ditugaskan Daendels untuk membuka jalan ke arah selatan, dan kami sudah masuk ke Jalan Merdeka Utara dan saat ini berada di depan stasiun Gambir Jakarta Pusat. Dan sebelum dikembangkan oleh Daendels sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda pada masa lalu, kawasan ini disebut sebagai Walterpreden yang dimulai tepatnya sejak tahun 1658. Masih berupa rawa-rawa dan padang ilalang. Oleh pemiliknya bernama Anthony Papillon, kemudian disewakan kepada masyarakat keturunan Tionghoa untuk digarap sebagai lahan pertanian, sayur mayur, dan persawahan. Kami sudah meninggalkan di depan stasiun Gambir, akan berbelok ke kanan sedikit untuk mengitari gedung Pertamina di sebelah kanan, dan di sebelah kiri adalah Masjid Istiqlal. Kemudian juga nanti akan melintas di depan kantor Kementerian Agama dan juga Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon. Kemudian kembali ke arah depan Gambir, baru menuju ke Jalan Merdeka Utara di depan Istana Merdeka, kantor Presiden. Dan kami harus berbelok ke kanan. Bila berbelok kiri akan menuju ke Pasar Baru maupun Jalan Gunung Sahari. Di depan kami, maksud kami di sebelah kanan kami yang kami lintas ini adalah kantor Kementerian Agama, dan di sebelah kiri kami adalah Hotel Borobudur. Kami harus berbelok ke kanan kembali menuju ke Jalan Merdeka Utara. Dan di sebelah kiri kami adalah kantor Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon. Sementara di sebelah kanan kami dari Jalan Pejambon ini bisa masuk ke Makostrat, markas komando Kostrad dari arah Jalan Pejambon, karena dari arah Jalan Merdeka Utara bisa juga masuk ke markas Kostrad. Nah, inilah sebelah kanan kami ini markas Kostrad dari arah Jalan Pejambon. Kami terus menuju ke arah selatan, sekarang kembali ke Jalan Merdeka Utara untuk menuju ke depan Istana Merdeka. Dan kawasan Gambir ini juga dikenal dengan nama lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta, dan lapangan ini mengingatkan kita pada peristiwa rapat raksasa Raya Jakarta yang terjadi di lapangan IKADA di masa lalu. Kami sekarang kembali ke Jalan Merdeka Utara di depan Stasiun Gambir, berbelok ke kiri menuju ke Silang Monas sisi utara. Kami harus berbelok ke kiri menuju ke Jalan Merdeka Utara, yang di situ ada kantor Kementerian Dalam Negeri, kemudian Mahkamah Agung, dan juga Istana Merdeka, kantor Presiden RI. Dan saat ini sudah menuju Jalan Merdeka Utara di kawasan Silang Monas.
Di depan tampak kantor Kementerian Dalam Negeri, dan sebelah kiri kami adalah kawasan Monumen Nasional, atau disebut juga dari arah utara ini Silang Monas, dan kami sudah tiba di depan Istana Merdeka, kantor Presiden RI. Dan sampai di sini perjalanan kami di Sabtu sore ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.